Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih tetap sehat? Masih tetap semangat ya? Alhamdulillah. Khusus untuk nomor absen 1 sampai nomor absen 14, ayo kita belajar daring dulu tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Jadi dibuka bukunya, ayo semuanya dibuka ya, kita belajar. Hari ini kita akan pengenalan subtema 4. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar Udin, Edo, Beni dan teman-teman lainnya yang sedang berpariwisata atau berlibur. Coba kita baca bersama-sama. Bu Guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Beni dan teman-teman senang sekali. Apakah kamu senang berwisata? Apa yang dilakukan orang saat sedang berwisata? Kamu ketika berwisata apa yang sedang kamu lakukan? Misalkan Mbak Enzi suka sekali ke kebun binatang. Jadi ya tentunya melihat hewan-hewan dan lain sebagainya, atau Mbak Kalista atau Mbak Dania. Untuk pembelajaran 1 halaman 170. Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang berlibur ya di pantai. Ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain pasir. Beni bersama teman-teman sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkrama. Kira-kira apa cerita yang cocok? Ayo kita lihat bersama-sama. Setelah kamu dengarkan, coba baca kembali untuk meningkatkan pemahaman. Jadi ini adalah teks percakapan, ayo kita baca bersama-sama. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu. Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Siswa pun menjawab, paham Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang. Boleh Beni, kalau kamu ingin menulis di pasir Bu. Ini katanya Lani. Silahkan, tetapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai. Baik Bu, sebelum bermain Ibu mau bertanya benda apa saja yang ada di pantai. Ada kapal, pancingan, keranjang ikan, dan lain sebagainya. Ada pasir, ada batu, air, kerang, dan lain. Balon dan layang-layang Bu. Wah, pintar anak-anak. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari cerita ini banyak siswa kelas 2 sedang berbagai macam permainan ya, sedang melakukan berbagai macam permainan. Sekarang kita jawab bersama-sama pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan. Nomor 1, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Bahagia. Ya, halaman 172. Nomor 2, siapa yang ingin bermain layang-layang? Beni. Nomor 3, apa yang dilakukan Lani? Yaitu menulis di pasir. Nomor 4, apa yang ditanyakan Bu Guru? Bagaimana perasaan kalian? Ada kata bagaimana. Ini berarti kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Nomor 5, apa saja benda yang di pantai? Ada pasir, batu, air, kerang, dan lainnya banyak sekali. Sekarang kita akan menyanyikan lagu layang-layang, tetapi Bu Siska akan ajarkan ketika hari Senin saja. Jadi kita lewati. Lanjut kita baca percakapan berikut. Jadi di sini intinya adalah Siti sedang bertanya, di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 kepada Beni, Beninya kan ada 1, berarti 6 dibagi 1. Berapa? Hasilnya 6 itu sendiri. Apa-apa kalau dibagi 1 hasilnya 6. 6 bagi 1 sama dengan 6. 4 bagi 1 sama dengan 4.
3 bagi 1 sama dengan 3 sendiri, 2 bagi 1 sama dengan 2, dan lain sebagainya ya. Apapun yang dibagi 1 itu hasilnya dia sendiri. Nomor 1, kakek Beni memiliki 5 layang-layang, kemudian diberikan kepada Beni. Beninya kan ada 1, berarti 5 bagi 1 ya 5. Nomor 2, Tante Beni membeli 7 gulung benang, kemudian dibagikan ke Beni. Beninya kan cuma 1, berarti 7 dibagi 1 berapa? Ya 7. Nomor 3, dibutuhkan 3 unit dibagi 1 ya 3. Nomor 4, ayah Beni memiliki 2 pelampung, kemudian dibagikan kepada kakak sepupu Beni. Kakak sepupunya itu kan ada 1, berarti 2 dibagi 1 ya 2. Berarti apa-apa kalau dibagi 1 itu hasilnya dia sendiri. Sudah paham ya? Lanjut halaman 175 nomor 5 ya. 1 ranting kayu dibagikan kepada Lani ya 1 ya. Gampang sekali. Kemudian berikutnya sama ini. Ini hasilnya sama, cara dan jawabannya. Kemudian halaman 179 dan 180. Sebanyak 56 gulung dimasukkan ke dalam 8, berarti 56 dibagi 8. Ini kebalikan dari perkalian, berapa kali berapa sama dengan 8. Ya. Jawabannya 7. Kemudian bagian atas ya, kita kerjakan bagian atas. 32 dibagi 4 yang ini ya. 32 dibagi 4 berapa? 8. Kemudian yang ini 18 bagi 3 yang ini ya. 18 dibagi 3 berapa? 18 bagi 3 6. Bawahnya 63 dibagi 3 21. Nah sekarang kita baca. Di kakimu ada kerang kecil, bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan? Wah, ide bagus. Jadi di sini teman-teman melihat kerang yang banyak. Nah, kebetulan ada tugas tentang membuat figura. Berarti bisa jadi figuranya terbuat dari kerang. Contohnya seperti ini. Ini adalah figura atau karya seni yang terbuat dari kerang. Ini kerang. Ya, kerang. Tahu nggak kerang sih? Kerang itu yang ada di pantai ini loh. Bu Siska berbesar. Ini kerang ya. Pasti sudah tahu semua. Ini artinya adalah karya hiasan yang terbuat dari kerang. 2 dimensi atau 3 dimensi? Jawabannya berapa yang benar? Yang benar adalah 2 dimensi karena bisa dilihat saja. Kemudian ayo kita baca teks berikut. Bacalah dengan lancar. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat pasir. Bahan lain itu contohnya salju. Kalau istana salju ya, tapi karena kita di pantai ya istana pasir. Pertama khas istana pasir itu biasanya membuat menara. Kedua, teteskan di atas pasir ya. Airnya diteteskan kemudian dibentuk kalau pasirnya sudah basah. Kemudian kita jawab bersama nomor 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Ya, pasir pantai. Nomor 2, di mana istana pasir dibuat? Di pantai. Siapa yang suka membuat istana pasir? Anak-anak kelas 2. Apa bentuk istana pasir yang khas? Biasanya apa? Menara. Nomor 5, bagaimana cara membuatnya? Dengan tetes ya. Pasir yang basah karena diteteskan oleh air, kemudian di atas pasir itu dan dibentuk. Ayo kita beri tanda centang yang benar. Nah, kalau membuat istana pasir pasti ini ya, benar sekali. Kemudian pakai sekop, pakai ember, pakai air, pakai kerang ya, ada kerang juga, ada bentuk-bentukan tanah, ini ada hewan-hewan,
Di sini minyak ini belum tentu pakai, tapi kita biasanya pakai air. Oke, baiklah, sekarang kita baca teks percakapan berikut. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah di tempat umum. Dijawab, maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Lalu terus sampah sopo? Benarkah itu Dayu? Tepat sekali. Selain itu, aturan yang harus dipatuhi itu apa saja di tempat umum? Pertama, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang tua. Kemudian tidak boleh membuang sampah. Nah, tetapi kita harus menjaga kebersihan. Soalnya walaupun sampahnya orang, kita juga harus membuangnya. Tetap kita punya tanggung jawab untuk membersihkan. Nah, anak-anak tugasnya kerjakan halaman 90 ya. Ini halaman 90, yaitu menuliskan aturan di rumah. Menurut kamu apa saja? Tuliskan nomor 1 sampai 5, jawab saja. Sudah paham ya soalnya? PR tugasnya sedikit sekali, dikumpulkan ketika masuk hari Senin. Sekian dari Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.